Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat Khairunas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di rumah maupun yang di studio. Dan anak-anakku dari kelas 1 sampai kelas 6 di SD Islam Khairunas, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat-Nya, ampunan-Nya, perlindungan, kesehatan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, Pak Ma'ul ingin mengajak khususnya kepada diri Pak Ma'ul sendiri dan kita semuanya di bulan puasa ini yang penuh dengan bermakna ini. Karena kita tahun ini dihadapi oleh pandemi, semoga tidak mengurangi rasa percaya diri kita, rasa bersyukur kita kepada Allah, bahkan untuk niat ibadah di rumah. Tetap stay at home, tetap berada di rumah, karena di rumah lebih aman. Dan mari kita belajar. Kita ambil lantunan ayat suci Al-Quran dan simak baik-baik dari Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah Sadaqallahul Azim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Kesimpulan dari ayat tersebut bahwa kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, umat Islam, kita wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Selain kutipan ayat tersebut, Pak Ma'ul ambil kembali hadis Rasulullah SAW yang dikutip dan diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan kita dan ihtisab. Ihtisab itu adalah mengharapkan ridho, pahala dari Allah semata-mata. Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan apakah kalian tahu ternyata puasa itu lebih baik untuk kita? Bahkan di bulan puasa ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang dimana kita dibebaskan dari api neraka. Masya Allah. Karena kenapa? Saking mulianya di bulan puasa. Ibarat kata kita di bulan puasa ini adalah bulan yang penuh dengan diskon besar-besaran. Diskon apa? Diskon pahala yang berlipat ganda. Amalan yang sunnah maupun yang wajib, Allah akan lipat gandakan semuanya. Ya, karena kenapa? Di puasa ini Allah berfirman dalam hadis qudsinya mengatakan, kullu amalin ibnu adama lahu illa siyama fahuwa li, kata Allah, wa ana azibihi yadu sahwatahu wa ta'amahu min ajli. Kata Allah, setiap amalan anak Bani Adam pahala baginya. Jadi kita melakukan sholat, melakukan puasa, melakukan zakat, membayar zakat, dan kita melakukan amalan ibadah sunnah yang lainnya, Allah sudah siapkan pahala bagi kita. Tetapi kata Allah, illa siyama, kecuali puasa, kecuali pahala puasa.
fahuwali, aku yang membalasnya, kata Allah, ya. Aku yang membalas pahala tersebut. Wa ana a'zi bihi, ya. Dan aku akan membalasnya. Dari apa? Kita lihat kelanjutan berikutnya, yadu syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Orang yang telah meninggalkan syahwat dan makannya karena aku, kata Allah. Ya, jadi begitu mulianya kita. Jadi puasa ini Allah yang akan balas. Ibarat kata, apakah kita tahu teman kita sedang berpuasa di luar sana? Saat keluar rumah, si itu mah rajin banget ini, buang air ludah, ya. Belum tentu. Atau mungkin si anu mah bibirnya kering, ya, karena apa? Pecah-pecah karena nggak ada air yang menempel di bibirnya. Ya, jadi bukan karena identik dengan bibir pecah-pecah dan dia sering meludah di pinggir jalan atau di setiap saat. Bukan seperti itu, tapi karena apa? Puasa itu adalah rahasia, hanya kita dan Allah yang tahu. Baiklah, pemirsa sahabat Khairun Nas TV yang berbahagia. Pada bulan puasa ini, marilah kita tingkatkan amalan-amalan ibadah, apalagi amalan ibadah sunnah yang kita lakukan tidak terhitung nilainya. Yang pertama adalah tadarus dan menghatamkan Al-Quran. Kalian tahu, anak-anakku, tadarus itu mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Setelah dipelajari, lanjut dipahami, dibaca isinya, dipahami isinya. Selanjutnya, setelah Ramadan selesai meninggalkan kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita baca, baik isi dan kandungan dalam Al-Quran. Itu yang dianjurkan oleh Rasul kita, Nabi Muhammad SAW. Ya, karena kenapa? Dengan kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, berarti kita telah memuliakan Al-Quran. Ingat, dalam firman Allah Ta'ala, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Allah berfirman, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hazakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran yang Allah sampaikan, yang dibawakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan. Mungkin anak-anakku yang tahun lalu sudah menghatamkan Al-Quran 1 kali, tahun ini harus punya target. Tahun ini harus 2 hatam. Atau mungkin anak-anakku yang sudah 2 kali hatam tahun lalu, sekarang punya target 3 kali hatam, dan seterusnya. Ya, jadi kita ramaikan suasana di rumah kita dengan membaca lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Indah didengar, dan rumah kita menjadi surga. Ya, seperti Rasul berkata, Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Amalan yang kedua yaitu melaksanakan sholat taraweh. Anak-anakku yang Pamaul cintai, sholat sunnah taraweh menjadi salah satu ciri khas sholat yang hanya ada dan dapat ditemukan di bulan Ramadan. Pelaksanaannya hanya di bulan Ramadan, tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Ya.
dan hanya ada di pelaksanaan di bulan Ramadan. Pak, saya ingin melaksanakan sholat tarawihnya dengan bilangannya 8 ditambah 3 rakaat plus witir ya, jadinya 11 rakaat dengan witir. Pak, saya ingin melaksanakannya 23 rakaat dengan witir. Tidak ada, semuanya benar, tidak ada yang disalahkan. Ingin melaksanakan 11 silahkan, ingin melaksanakan 23 dengan witir silahkan. Semuanya sama. Yang Allah catat hanyalah keikhlasan kita, niat karena lillahi ta'ala, bukan karena riya, ingin dipandang oleh orang lain, atau sum'ah, ingin dipuja, ingin dipuji. Wah, si anu mah sholatnya sampai 23 rakaat, rajin. Ya, buat apa kita beribadah tapi tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab yang dikarang oleh Abu Hamzah Al-Sanusi, sholat tarawih adalah bagian dari sholat nafilah, atau dalam bahasa Arab tatawu. Mengerjakannya disunahkan secara berjamaah di bulan Ramadan. Dan sholat sunnah tarawih termasuk hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu adalah sunnah yang ditekankan, belum termasuknya wajib, bukan termasuk wajib, tapi sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Disebut tarawih, kenapa? Karena setiap selesai dari 2 rakaat atau 4 rakaat, para jemaah duduk untuk istirahat sejenak. Ada jeda di situ. Bila melantunkan doanya dan kita mengamininya, ya makanya di situ disebutnya salat tarawih. Dari bahasa Arab roha, yaitu istirahat atau ada jeda sejenak. Maka dari itu kita harus melakukan di siang harinya puasa, malamnya kita melaksanakan sholat sunnah tarawih. Keutamaannya banyak. Yang pertama, keutamaannya adalah Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu bagi siapa yang melakukan sholat tarawih dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dikutip dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melakukan qiyam Ramadan, yakni salat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dan ridha Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 37 dan Muslim nomor 759. Menurut Imam Nawawi, yang dimaksud dengan qiyam Ramadan adalah salat tarawih. Selanjutnya, keutamaan yang kedua pelaksanaan salat tarawih ini, kita melaksanakan salat tarawih, keutamaan yang keduanya adalah barang siapa yang melaksanakan salat sunnah tarawih secara berjamaah dengan imam hingga selesai, maka akan dicatat baginya pahala seperti orang yang melakukan qiyamul lail semalam penuh. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya, lalu beliau bersabda, sesungguhnya barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyamul lail 1 malam penuh. Hadis riwayat An-Nasai nomor 1605. Sahabat Khairun Nas TV yang berbahagia, amalan sunnah yang dilakukan pada bulan Ramadan yang ketiga adalah memperbanyak sedekah. Dianjurkan oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadan untuk banyak-banyak bersedekah, dan Rasulullah ingin mengajak kepada kita umatnya. Rasul mencontohkan begitu dermawannya Rasul saat bulan puasa, saat bulan Ramadan tiba. Rasulullah dermawan dibandingkan manusia yang lainnya. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Amalan yang keempat saat dilaksanakan pada bulan Ramadan adalah i'tikaf, yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf
10 hari terakhir Ramadan. Dan itu diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Rasul setiap 10 hari akhir Ramadan beriktikaf di masjid. Mungkin itu saja yang dapat Kemaul sampaikan dalam materi ini di kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan penyampaian materi, dan mohon maaf atas kekeliruan baik dalam ucapan, baik dalam hadis, penyampaian hadis dan ayat-ayat Allah Quran Karim, yang mungkin masih banyak kesalahan pada diri Pak Maul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.